Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada komen menarik dari video Abdi Kos sebelumnya tentang pembahasan cooling game dan peraturannya. Intinya teman kos tersebut mengomentari kalau episode 3 Jujutsu Kaisen mendapat rating rendah karena kebanyakan yapping, berbeda dengan info umum Jujutsu Kaisen yang banyak beredar, di mana Jujutsu Kaisen dikatakan shonen generasi baru yang penuh pertarungan. Jadi ya, Abdi Kos sendiri sudah menjelaskan kalau episode 3 Jujutsu Kaisen itu bagus banget karena sebagai pembaca manga, info Yapping Tengen itu banyak banget di manga, tapi di anime dibuat animasi yang modern dan futuristik layaknya developer menjelaskan sebuah game ciptaannya. Jadi fans Jujutsu Kaisen sejati pasti paham bagaimana Mappa secara jenius mengadaptasi Yapping panjang dari Tengen di manga sehingga mudah untuk dipahami di anime. Dan ya, karena terlanjur dibenci akibat berbeda 180 derajat dari dua video sebelumnya yang penuh pertarungan. Ada banyak detail menarik yang dilewatkan fans Jujutsu Kaisen, salah satunya tentang perkataan Tengen bahwasanya Toji Fushiguro telah menghancurkan takdirnya. Ya, bagaimana bisa Toji yang dianggap aib bagi para penyihir malah menjadi manusia yang menghancurkan takdir dari penyihir yang menanamkan pondasi dari dunia Jujutsu itu sendiri. Berikut pembahasan detail dari Abdi Kos tentang sosok Toji Fushiguro. Check it bro. Pertama, background mengenaskan Toji. Toji sendiri adalah anak dari kepala klan Zenin ke-25, di mana sebelum Toji lahir, kepala klan lebih dahulu mempunyai anak bernama Shinichi Zenin yang kemungkinan tidak lebih kuat dari adiknya, yaitu Naobito Zenin, sehingga ayah Toji berusaha memiliki anak kedua yang malah menjadi aib klan sepanjang masa, yaitu Toji Zenin. Yap, tidak bisa dibayangkan seberapa malunya kepala klan Zenin ke-25 ketika istrinya melahirkan anak yang sama sekali tidak punya energi kutukan. Padahal di klan Zenin, mewarisi teknik kutukan adalah hal paling berharga di dunia. Lah ini anaknya terlahir bukan hanya tanpa teknik kutukan, tapi tanpa energi kutukan. Jadi tidak ada harapan bagi Toji untuk hanya sekedar menggunakan dasar jujutsu seperti pengendalian energi kutukan. Kemungkinan hal inilah yang membuat kepala klan Zenin kehilangan jabatannya sehingga dia digantikan adiknya Naobito Zenin. Bisa teman-teman bayangkan seberapa marah kepala klan Zenin ke-25 kepada sosok Toji. Bahkan di databook ada info kalau saat masih kecil Toji pernah dilempar di ruangan klan Zenin yang penuh dengan kutukan. Toji yang tidak bisa melihat kutukan pada akhirnya menjadi bulan-bulanan roh kutukan hingga mengakibatkan luka permanen di wajahnya. Sejak kecil hingga remaja, Toji menghabiskan waktu sebagai Kukuru Squad, yang mana hal ini memberikan Toji kemampuan dasar bela diri sehingga dia mulai membuka potensi batasan surgawi miliknya. Klan Zenin yang awalnya membuli Toji mulai menghilang, yang mana di usia ini kemungkinan ayah Toji sudah meninggal sehingga kepala keluarga diambil alih oleh kakaknya, yaitu Shinichi Zenin yang kemungkinan hampir seumuran Oki Zenin pamannya sendiri, alias ibarat Megumi yang hampir seumuran dengan bibinya Maki Zenin. Karena kepala keluarga sudah diambil kakaknya, Toji menjadi lebih bebas, ditambah batasan surgawi membuat keberadaan Toji sulit dideteksi oleh anggota klannya yang mengandalkan energi kutukan untuk melacak keberadaan seseorang. Sementara itu kepala klan Zenin ke-26 yaitu Naobito yang berusaha memproduksi banyak anak untuk menggantikannya pada akhirnya berhasil, di mana anak terakhir dia punya teknik kutukan yang sama persis seperti dirinya, dan ya, dialah Naoya Zenin. Setidaknya kelahiran Naoya membuat Toji mulai diabaikan klan Zenin karena perhatian klan lebih fokus ke Naoya. Namun ya, pada suatu hari Toji menyelinap ke pertemuan tiga klan tanpa terdeteksi, di mana Gojo Satoru yang masih kecil dibawa ke pertemuan tersebut yang kemungkinan oleh klan Gojo untuk dipamerkan ke rivalnya, yaitu klan Zenin. Dan ya, saat Toji berusaha secara sembunyi-sembunyi melihat bocah istimewa dari klan Gojo, Toji sangat terkejut karena meski tanpa energi kutukan, Gojo tetap mampu mendeteksi keberadaan Toji. Kemungkinan dari sinilah Toji semakin serius untuk melatih kemampuan fisiknya, karena keberadaan Gojo membuat Toji yang sebelumnya aib menjadi lebih aib lagi bagi klan Zenin.
Pada suatu hari, Naoya yang 1 tahun lebih muda dari Gojo menerima banyak sekali pujian dari klan Zenin meski teknik kutukannya tidak setara Gojo. Tapi Naoya tidak memalukan untuk dijadikan kepala klan. Dan ya, setelah latihan fisik dengan klan, Naoya tertarik untuk melihat Toji, seorang Zenin yang hanya mengandalkan fisik dalam pertarungan. Naoya merasa sedih pada sosok tersebut yang menjadi aib klan. Namun Naoya sangat terkejut ketika berpapasan dengan Toji karena pandangan Toji begitu meyakinkan kalau dia lebih kuat dari seluruh anggota klan. Sejak saat itulah Naoya ngefans berat pada Toji. Namun sayangnya Toji memutuskan untuk meninggalkan klan Zenin dengan tujuan menikah, dan akhirnya keinginan Toji untuk terlepas dari klan Zenin terkabul. Dia menikah dengan seseorang di luar klan Zenin, kemudian tinggal menjauh tanpa support klan Jujutsu yang memang dibiayai pemerintah Jepang. Perlahan tapi pasti Toji mulai berubah menjadi sosok yang lebih baik berkat istrinya. Apalagi setelah kelahiran Megumi, kebahagiaan Toji semakin lengkap dan trauma Zenin dalam hidupnya mulai menghilang. Naasnya saat sudah mulai move on dari Zenin, istri Toji mati yang entah karena sebab apa, di mana hal ini membuat Toji sebatang kara bersama dengan anaknya tanpa support klan. Hidup sangat berat bagi Toji sehingga dia mulai kehilangan arah, memanfaatkan batasan surgawi yang tidak bisa dideteksi penyihir. Toji masuk dunia hitam sebagai seorang pembunuh penyihir. Jadi dia menerima bayaran besar dari tugas untuk membunuh penyihir. Pekerjaan ini sangat pas bagi Toji karena sejak awal kehidupan dia memang disengsarakan oleh para penyihir dalam kurung klan Zenin, sehingga pekerjaan haram membunuhi para penyihir adalah pembalasan dendam bagi Toji. Tapi ya, karena mendapat uang haram, Toji menghabiskan sebagian besar uangnya juga untuk hal-hal yang haram, di mana uang Toji sebagian dia gunakan untuk membeli senjata kutukan super mahal demi mensupport pekerjaannya, sebagian lagi dia gunakan untuk berjudi. Di dunia gelap, Toji bertemu dengan istri keduanya yang kemungkinan juga bukan wanita baik-baik. Yap, dialah Ibu Sumiki Fushiguro. Entah apa alasan Toji menikahi Ibu Sumiki, tapi menurut Abdikos adalah demi memberikan sosok ibu pada Megumi, dan kemungkinan Nyonya Fushiguro juga sama, yaitu ingin memberikan sosok ayah pada Sumiki. Sejak saat itulah Megumi dan Sumiki menjadi saudara tiri. Tapi ya, karena sama-sama ndablek, kemungkinan Toji dan Nyonya Fushiguro sama-sama tidak bisa menjadi sosok ibu dan ayah yang baik bagi Megumi dan Sumiki, sehingga Ibu Sumiki terlebih dahulu meninggalkan Toji, menambah beban Toji untuk mengasuh dua anak sekaligus. Toji yang gelap mata ditemui Naobito Zenin yang kemungkinan kecewa dengan perkembangan Naoya yang sebenarnya dia kuat tapi sangat jauh ketika dibandingkan dengan perkembangan Gojo Satoru, rival klan Zenin. Jadi Toji menerima tawaran Naobito untuk menjual Megumi ke klan Zenin. Tentu saja Sumiki juga include di dalamnya. Saat itu usia Megumi sekitar 3-4 tahun, sementara kesepakatan penjualan adalah saat teknik kutukan Megumi mulai bangkit, yaitu sekitar usia 5-6 tahun. Jadi ya, sekitar 1-3 tahun lagi sebelum penjualan tersebut terjadi. Harga Megumi juga tidak murah. Jika teknik kutukan biasa, Megumi akan dijual dengan harga 7, tapi jika teknik warisan klan, Megumi akan dijual dengan harga 8. Dan Naobito mengatakan kalau kutukan Megumi yang bangkit di usia 6 tahun adalah warisan klan, maka Naobito akan membayar 10, yang angka 10 di sini kemungkinan adalah 10 juta yen alias 1 miliar rupiah. Dan ya, sebelum deal tersebut terjadi, Toji terus melakukan pekerjaan haramnya untuk membiayai Megumi dan Sumiki tanpa pernah menengoknya. Setidaknya itu yang ada di pikiran Megumi dan Sumiki saat itu, yaitu ibu dan ayahnya sama-sama meninggalkannya, sehingga keduanya yang masih kecil sama-sama berusaha saling menjaga dan bertahan dari kerasnya hidup akibat punya dua orang tua ndablek yang tidak mau bertanggung jawab. Dan ya, menjelang penjualan, Toji mendapat jackpot besar karena Asosiasi Wadah Waktu, yaitu sebuah organisasi yang mengkultuskan Tengen, meminta jasa Toji untuk membunuh wadah plasma bintang tepat di hari penggabungan. Bayaran yang dijanjikan sangat besar karena markas pusat Jujutsu meminta bantuan Gojo Satoru dan Geto Suguru
untuk mengawal plasma bintang sebelum penggabungan. Dan ya, karena dulu Toji pernah bertemu Gojo, dia menyiapkan rencana matang untuk membunuh 2 pengawal wadah plasma bintang. Dan Toji pun berhasil, di mana dia membunuh Gojo saat dia kelelahan dengan tombak surga terbalik. Toji kemudian mengejar Geto ke dalam koridor makam tepat sebelum memasuki barir Sunyata. Toji berhasil membunuh wadah plasma bintang yang kemungkinan membuat Tengen menutup barir Sunyata miliknya. Geto yang marah kemudian bertarung dengan Toji, dan ya, Geto yang seorang dewa kutukan karena bisa mengendalikan mereka hanyalah ampas di hadapan seekor monyet seperti Toji. Toji bahkan mengejek Geto kalau anak-anak berbakat seperti dia dan Gojo tidak berguna saat mereka dikalahkan oleh monyet seperti Toji. Dan kemungkinan dari sinilah Geto mendapat kata monyet untuk memanggil non penyihir karena Toji mengaku monyet di hadapan Geto. Dan ya, awalnya Toji merasa sudah menang karena misinya berhasil dengan sempurna. Namun siapa sangka setelah menerima bayaran dari tugas terbesar sepanjang hidupnya tersebut, Toji dihadang Gojo yang ternyata masih hidup berkat teknik kutukan pembalik yang dia pelajari di saat-saat kritis dalam kurung plot armor. Toji pun bertarung dengan Gojo mode awakening, dan ya, dia kalah oleh teknik rahasia milik klan Gojo, yaitu Hollow Purple. Toji pun mati berdiri dengan lubang perut yang dihapus Purple. Sebelum kematiannya, Toji mewariskan Megumi kepada Gojo, yang itu artinya penjualan klan Zenin dibatalkan selama Gojo Satoru mampu merawat Megumi dan Tsumiki dengan baik sebagai seorang ayah. Kedua, apakah Toji jahat? Setelah mengetahui full kisah hidup Toji, bisa kita simpulkan kalau Toji tidak 100% jahat. Setidaknya 2/3 dari kehidupan dia jalani sebagai orang baik yang ditindas klan dia sendiri, bahkan setelah menikah dengan ibu Megumi. Toji 100% menjadi orang baik, namun sayangnya kebaikan tersebut hanya sesaat setelah ibu Megumi meninggal. Toji terjebak ke kehidupan yang lebih gelap. Jadi sepertiga dari kehidupan Toji menjadi orang jahat yang bahkan menelantarkan anaknya menjadi pembunuh bayaran dan kecanduan judi. Untungnya Toji sempat bertobat sebelum benar-benar mati, yaitu Toji menyerahkan hak asuh Megumi kepada Gojo Satoru. Tidak bisa dibayangkan jika Megumi dan Tsumiki tetap di klan Zenin. Dia memang akan jadi kebanggaan klan, tapi latihan seperti apa yang akan dijalani Megumi agar dia bisa setara Gojo? Jadi ada plus minus Megumi dirawat Gojo. Plusnya, Megumi dapat perlindungan maksimal dari sosok orang tua humoris seperti Gojo. Minusnya, Megumi tidak terlalu kuat alias gagal menjadi pesaing Gojo. Bukti bahwa tobat Toji diterima sebelum kematian adalah kemunculan dia di bandara alias alam kutukan sebelum kematian Gojo. Jadi Toji berada di tempat yang layak setelah kematian layaknya teman-teman Gojo. Ketiga, monyet yang sempurna. Berbeda dengan manusia biasa yang dianggap monyet beban oleh Geto, Toji adalah monyet yang sempurna. Yap, sesuai perkataan Yuki Tsukumo setelah meneliti Toji, dia menemukan fakta bahwa Toji benar-benar tidak punya energi kutukan, alias dia bukan penyihir dan juga bukan non penyihir. Buat yang tidak paham, roh kutukan terlahir dari energi negatif manusia yang bocor. Jadi setiap manusia harusnya punya energi kutukan. Dari sinilah perbedaannya, manusia yang bisa mengendalikan energi kutukan yang akan bocor disebut penyihir, sedangkan manusia yang tidak bisa mengendalikan energi kutukan sehingga bocor dianggap sebagai non penyihir. Dan non penyihir inilah yang dianggap Geto sebagai monyet beban, karena dari mereka yang tidak mampu mengendalikan energi kutukan. Roh kutukan terlahir tanpa bisa dihentikan. Ibarat kelahiran roh kutukan adalah lomba lari. Penyihir Jujutsu melakukan lomba lari yang tidak ketemu garis finishnya saat membasmi roh kutukan. Jadi Yuki ingin semua manusia punya kemampuan menjadi penyihir atau kehilangan kemampuan untuk memproduksi energi kutukan layaknya Toji, sehingga roh kutukan tidak lagi terlahir ke dunia. Sayangnya dua cara ini berat. Jadi Geto memahaminya dengan cara yang lebih ringan, yaitu bunuh semua manusia beban yang tidak bisa mengendalikan energi kutukan di dalam dirinya, sehingga dunia hanya akan diisi oleh penyihir. Dengan begitu, garis finish lomba lari untuk membasmi roh kutukan akan tampak dengan sendirinya. Keempat, Toji adalah anugerah Kenjaku yang menghancurkan takdir Tengen.
sebagai seorang yang terlahir tanpa energi kutukan. Toji adalah anugerah terbesar yang tidak dimiliki Kenjaku. Jadi meski tidak pernah bertemu, Toji adalah anugerah terbesar bagi Kenjaku. Kenjaku sendiri punya rencana 1000 tahun untuk memulai Cooling Game. Jadi dia butuh Tengen yang telah berevolusi untuk mewujudkannya. Tapi Tengen sendiri terikat takdir dengan Six Eyes dan wadah plasma bintang. Jadi setiap Kenjaku ingin menggagalkan penggabungan Tengen dengan wadah plasma bintang. Six Eyes selalu menghalangi Kenjaku. Kenjaku sudah mencoba membunuh Six Eyes dan plasma bintang saat masih bayi. Tapi Six Eyes dan wadah plasma bintang baru muncul kembali sebelum penggabungan. Seakan-akan Six Eyes dan wadah plasma bintang muncul kembali untuk Tengen. Maksudnya muncul kembali tentu saja Six Eyes dan wadah plasma bintang langsung muncul begitu saja di tubuh seorang dewasa alias tidak perlu dilahirkan. Takdir ini terus berulang hingga ribuan tahun sampai akhirnya seseorang tanpa energi kutukan menghancurkan takdir ketiganya tepat sebelum penggabungan. Jadi ya, Toji adalah anugerah bagi Kenjaku. Tanpa energi kutukan, dia mampu membunuh Six Eyes dewasa yang mustahil untuk dilakukan Kenjaku. Tanpa energi kutukan, dia mampu menyusup ke makam bintang tanpa terdeteksi. Dan tanpa energi kutukan, mampu membunuh wadah plasma bintang tepat sebelum penggabungan. Jadi semua tugas berat yang harusnya dilakukan Kenjaku diselesaikan oleh Toji. Jadi bisa dibilang siapakah orang yang mengawali kehancuran dunia Jujutsu? Jawabannya bukan Kenjaku, tapi Toji Fushiguro. Toji menyelesaikan tugas ribuan tahun yang tidak bisa diselesaikan Kenjaku. Barulah setelah tugas berat untuk membuat Tengen berevolusi diselesaikan oleh Toji. Satu persatu alat untuk memulai penggabungan Tengen muncul di hadapan Kenjaku. Mulai dari Geto dengan teknik pengendalian roh kutukan yang berubah menjadi jahat, roh kutukan bencana yang terlahir lebih kuat, hingga yang terakhir Prison Realm peninggalan Buddha Genshin. Diketahui keberadaannya oleh Kenjaku di Jepang. Yap, tanpa Toji Cooling Game tidak akan pernah dimulai karena rencana Kenjaku mandek di penghancuran takdir Tengen, Six Eyes dan wadah plasma bintang, alias Tengen tidak akan pernah berevolusi yang wujudnya menyatu dengan bumi dan surga. Jadi penghancur pondasi Jujutsu yang bertahan selama ribuan tahun bukanlah Kenjaku, tapi sosok monyet tanpa energi kutukan bernama Toji Fushiguro. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.